Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari yang hujan ini mudah-mudahan hati kita jadi adem dan mudah-mudahan tambah berkah. Negara kita Indonesia tambah berkah, majlis kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin serta umat Islam. Mari sama-sama kita membaca, mengkaji daripada kitab Sulamut Taufik ini karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibi Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Gal ila angal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Fa hadha juz'un latif yasarallahu bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khas wal 'am. Fa hadha juz'un latif, ini adalah bagian kecil. Yasarahullahu ta'ala fima yajib ta'allumuhu wa ta'limuhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam kita mengkaji dan mempelajari serta mengajarkannya. Wal 'amalu bihi lil khas wal 'am, serta mengamalkannya. Wal wajibu ma wa'adahu Allahu fa'ilahu bitsawab. Perkara yang wajib adalah perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang meninggalkannya dengan siksaan. Wa samaituhu sulamat taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Dan aku menamakan, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kitab ini dengan nama Sulamut Taufik ila mahabbatillah, menuju cinta Allah, ala tahqiq, dengan sebenarnya. Asallallahu al-karim ayaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaih. Aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kitab ini dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah dan hanya kepada Allah tujuannya. Wa mujiban lil ghurbi waz-zulfa ladeh, menyebabkan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali bi muqtadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang yang untuk mengamalkan isi daripada kitab ini. Thumma taraqi bitawaddud bin nawafil liyahuza hubbahu wa wala. Kemudian tambah tinggi lagi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah ibadah-ibadah yang sunnah agar mendapat cinta Allah dan agar dapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muqaddimah dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Faslun, kita langsung masuk ke dalam fasal yang pertama. Faslun, yajibu ala kafatil mukallafin
ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang dia sudah agil dan dia sudah balik. Apa tandanya agil? Apa tandanya balik? Tandanya agil balik bagi seorang laki-laki apabila dia sudah bermimpi basah atau dia sudah bermimpi sampai dia keluar sperma dalam mimpinya, mimpi basah ini istilahnya. Maka dia setelah mimpi itu dia bangun dari tidurnya, maka dia sudah menjadi orang yang mukallaf. Apabila dia mimpi di umur 9 tahun sampai umur 12 tahun. Namun apabila dia belum bermimpi, lalu dengan apa dia mukallaf, dengan apa dia ditandai agil baliginya? Maka dengan sampainya umur dia 15 tahun umur Hijriyah, Qamariyah, bukan umur Masehi. Artinya apa? Artinya umur 15 tahun umur Arab. Karena bulan tahun Hijriyah dengan tahun Masehi ini selisih 11 hari. Maka bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 15 tahun Masehi 365 hari dikali 15 diambil 11 kali 15 55 hari. Oh, afwan, salah. Ya 165 hari. Jadi dari 15 tahun dia hari ultahnya, ulang tahun dia ke-15 diambil 165 hari. Nah, pada 165 hari sebelum dia ulang tahun yang ke-15 itu, apabila dia belum mimpi, maka dia sudah balik. Ini ya. Kemudian perempuan apabila dia sudah berhaid pada umur 9 tahun qamariyah, maka yang tadi itu sudah dianggap agil balik dan dia sudah mukallaf. Apabila sudah mukallaf, maka dia sudah wajib menjalankan perintah-perintah agama Allah, dan dia apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya daripada sholat, daripada puasa, maka dia sudah berdosa. Baik, saya lanjutkan. Apa yang wajib bagi orang mukallaf? Bagi orang yang sudah agil, sudah balik, ad-dukhulu fi dinil Islam. Dia wajib masuk ke dalam agama Islam. Dan alhamdulillah kita ini Islam secara keturunan, turun temurun dari ayah kakek kita. Alhamdulillah kita beragama Islam. Jadi kita ini Islam turunan. Wasubutu fihi 'alad dawam, dan mempertahankan agama Islam secara kontinu terus menerus sampai akhir hayat kita. Jangan sampai nauzubillah min dzalik kita tergoda dengan godaan-godaan dunia sampai kita keluar daripada agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan kita wajib untuk melazimi hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hukum-hukum wajib. Seperti pada waktu subuh kita wajib salat subuh, begitu juga pada waktu zuhur kita wajib salat zuhur, dan begitu seterusnya. Apabila masuk bulan Ramadan, kita wajib berpuasa Ramadan. Apabila sudah mau selesai pada Ramadan, kita wajib membayar zakat fitrah. Begitu juga kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak pada hari raya Idul Adha, kita disunahkan untuk berkurban.
Demikian juga ketika kita sudah Allah berikan rezeki yang banyak, yang kita dengan rezeki tersebut kita bisa untuk berangkat haji, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Inilah yang dimaksud melazimi hal-hal yang telah Allah wajibkan daripada hukum-hukum syariat, daripada kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Lalu bagaimana caranya kita tahu hal tersebut Allah telah wajibkan kepada kita? Caranya adalah dengan kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Famimma yajibu ilmuhu wa digaluhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa bis shalah. Dan di antara hal-hal yang wajib diketahui dan wajib diyakini secara mutlak, tidak ada tawar-menawar, dia wajib tahu, dia wajib yakin apa, dan dia wajib mengucapkannya dalam saat itu juga apabila dia kafir. Wa illa fa bis shalah. Atau dia bukan orang kafir dia wajib mengucapkannya pada waktu itu juga. Sedangkan orang yang Islam dia wajib mengucapkannya dalam tasyahud. Yaitu asy-syahadatani, 2 kalimat syahadat. Tanda bahwa orang tersebut adalah masuk ke dalam agama Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang ngaku dia Islam, KTP-nya Islam, namun belum pernah kita lihat dia sholat, dia juga bukan keturunan orang Islam, kita juga belum tahu dia pernah syahadat atau belum, maka dan dia tidak punya sertifikat mu'allaf, maka kita nggak tahu agamanya, wallahu a'lam. Maka orang mau masuk ke dalam agama Islam, masuk lewat pintunya. Apa pintunya? Pintunya adalah syahadat. 2, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wahuma, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah 2 kalimat syahadat. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat 2 kalimat syahadat, apa saja syarat-syaratnya. Yang pertama, an ya'ti bihima mutawaliyatani murattabataini. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, hendaklah dia mengucapkannya secara bertahap, teratur, berturut-turut. Yang pertama harus berturut-turut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung, nggak ada jeda. Kalau ada jeda nggak sah syahadatnya. Seperti asyhadu an la ilaha illallah, diam. Oh iya, besok saya mau jalan-jalan ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka keputus kalimat 2 kalimat syahadat dengan kalimat tadi, maka tidak sah syahadatnya. Jadi nggak boleh terputus dan harus tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah syahadat Allah dahulu baru Nabi Muhammad. Kalau dibalik tidak sah syahadatnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah syahadatnya karena harus Allah dahulu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yantiqa bihima bil arabiyyah dan gadir 'alaiha ma'rifati ma'nahuma ala ma nabbahu ala dhalik.
Syekh Ahmad Az-Zahid. Kemudian syarat yang kedua adalah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut dengan bahasa Arab disertai memahami artinya. Ya, dia mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dia nggak ngerti artinya, maka nggak boleh. Maka ini dituntun oleh ustadznya, oleh orang yang memasukkan ke dalam agama Islam tadi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan sekaligus memberikan makna dalam ucapan dua kalimat syahadat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Dan apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Maknanya kata Habib Abdullah bin Husain Tahir, anta alama wa ta'taqid wa tu'mina wa tusaddiq an la ma'budu bihaqqin fil wujud illallahil wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyumul baqi ad-daimul khaliqur razik al-alimu al-qadiru al-fa'alu lima yurid masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Artinya adalah kamu mengetahui dan kamu meyakini dan kamu mengimani dan kamu membenarkan bahwasanya tiada zat yang pantas untuk disembah di alam semesta ini illallahul wahidul ahad, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang pantas untuk disembah oleh kita sebagai hamba Allah, oleh seluruh manusia, melainkan satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal, Al-Ahad yang maha satu, Al-Awwal yang maha terdahulu, Al-Qadim yang maha terdahulu, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri, Al-Baqi yang maha kekal, Ad-Daim yang maha Ad-Daim yang maha daiman selama-lamanya, Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta, Ar-Razik Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan rezeki, Al-Alim Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, Al-Qadir yang maha berkuasa, Al-Fa'alu lima yurid yang maha berkehendak atas apa yang Allah inginkan. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Inilah arti daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki kana maka akan terjadi, wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya daripada kita sebagai hamba Allah melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan yang maha agung. Mausufun bikulli kamalin, Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin, suci jauh daripada sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan atau ada kekurangannya. Allah nggak ada sifat kurangnya. Berbeda dengan kita manusia. Ceritakan ada satu orang sufi yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau seorang raja. Beliau bangun istananya sangat begitu megah. Beliau bangun begitu megah dengan emas, dengan marmer, dengan berlian. Ya sudah bangun. Beliau kumpulkan ulama-ulama. Beliau kumpulkan arsitektur-arsitektur. Beliau kumpulkan profesor-profesor, cendekiawan, orang-orang pintar. Beliau kumpulkan semuanya.
Beliau tasyakuran, beliau selamatan, lalu beliau bertanya, ini istana yang sangat begitu megahnya, apa kurangnya? Kekurangannya apa? Nggak ada satu ulama pun yang menjawab. Beliau tanya 2 kali, apa kekurangannya? Tidak ada yang menjawab juga. Kemudian untuk yang ketiga kalinya beliau menanya lagi. Beliau janjikan bagi yang bisa menjawabnya, beliau janjikan dengan hadiah yang besar. Lalu satu orang ulama, beliau mengangkat tangannya, lalu seraya beliau mengatakan, ada satu kekurangannya, wahai rajaku. Apa? Ini istana akan tetap, tapi pemilik istana tidak akan tetap. Pemilik istana akan mati. Ini kekurangannya. Ini ma'asyiral hadirin, para pemirsa, jamaah majelis. Inilah kita manusia punya kekurangan. Istana yang sudah begitu megahnya masih kurang. Tahun berlalu, tahun zaman berjalan, maka raja tadi akan meninggal, akan mati. Lalu kemudian Sayyidina Raja Ibrahim Adham ini berpikir, lalu beliau menangis dalam tahajudnya. Lalu beliau pada malam hari beliau kabur daripada kerajaannya. Beliau katakan, aku ingin cari istana yang tidak pernah pudar, istana yang tidak akan pernah hancur, dan aku cari kebahagiaan yang tidak akan pernah berlalu. Aku cari surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar di sananya, beliau tidak menjadi raja dan beliau menjadi ahli sufi, mencari hikmah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana lanjutkan. Laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Tidak ada satu makhluknya pun menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwal qadim wa ma siwahu hadis. Allah Subhanahu wa taala Maha dahulu. Selain Allah adalah baru semuanya. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Allah adalah pencipta, dan selain Allah adalah makhluk. Dahulu diceritakan dalam peribahasa Arab, al-ba'ir tadullu 'alal ba'rah. Al-ba'rah terbalik ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Yang artinya, ini peribahasa Arab terkenal ya. Artinya tai kebo nunjukin ada kebo yang berak di situ. Jadi artinya apa? Jadi artinya kotoran kebo tadi nunjukin ada kebonya. Maka diartikan oleh ini peribahasa Arab Baduy ya, ada oleh cendekiawan Muslim diartikan, kalau ada bangku, kalau ada meja, berarti nunjukin ada yang bikin meja tersebut, ada yang bikin bangku tersebut. Begitu juga kalau ada makhluk Allah, ada makhluk, ada alam semesta, ada dunia, ada bumi, ada langit, ada makhluk-makhluk binatang, ada manusia, ada jin, maka menunjukkan ada zat yang menciptakan alam semesta tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan peribahasa al-ba'ratu tadullu al-ba'ir. Tai kebo menunjukkan adanya kebo yang berak. Nah, ini ya peribahasa Arab Baduy. Begitu juga adanya makhluk menunjukkan adanya pencipta daripada makhluk tersebut. Wa kalamuhu qadimun. Perkataan Allah Subhanahu wa taala maha terdahulu. Kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat Allah. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fid dzat was sifat wal af'al. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluknya
dengan seluruh makhluk-makhluknya berbeda, fidzat, baik dalam zatnya, wasifat, dalam sifat-sifatnya, wal af'al, dalam perbuatannya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Allah maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh para orang-orang zalim, yang mana orang-orang zalim ini mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan macam-macam. Artinya dengan macam-macam. Ada satu syair mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbebas daripada cacian, celaan makhluknya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Fakaifa ana, lalu bagaimana saya, manusia yang lemah, manusia yang penuh kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala saja masih dikatain sama hamba-hambanya. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hamba mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Bapa dan lain sebagainya. Ini cacian daripada mereka, mengatakan, menjelek-jelekan Allah. Begitu juga Nabi Muhammad dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir dan sebagainya. Ini adalah cacian daripada orang-orang az-zalimun, orang-orang zalim kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa kaifa ana, bagaimana kita manusia yang lemah ini dapat terbebas daripada omongan orang, daripada celaan orang. Jadi tidak usah kita hiraukan. Kalau kita berada di jalan Allah yang benar, sudah kita berjalan di jalan Allah yang benar, kita tidak usah hiraukan perkataan mereka. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Di hari ini kajian kita adalah makna syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, dan silahkan disebarkan kajian ini kepada publik, kepada forum-forum umum, kepada grup-grup WA. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat kepada teman-teman, saudara-saudara, keluarga. Silahkan di-share, dan juga saya masukkan di channel YouTube ini juga. Silahkan di-subscribe untuk mendukung dakwah kami, Majelis Barokah Ihya Ulumuddin dan Majelis Barokah dan Majelis Pemuda Akhir Zaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.